Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo sang YouTuber overpower di part 7. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir juga sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Keesokan harinya, di sini Siwo tengah membujuk Hercules agar mengajarinya seni tarung dewa. Tapi tampaknya Hercules menolak untuk mengajari Siwo seni tarung dewa. Walaupun Siwo telah mengatakan jika dirinya telah memenangkan event pelatihan bersama Hercules, tetap saja Hercules menolaknya. Hercules berkata jika itu adalah sesuatu yang berbeda. Ia menjelaskan pelatihan individu adalah satu hal dan seni tarung dewa adalah hal yang lain. Bahkan namanya juga sudah berbeda. Karena yang terpenting bagimu adalah membangun otot bukanlah masalah satu-satunya. Hercules juga mengatakan, jika seni tarung dewa adalah seni bertarung yang ia buat untuk dirinya sendiri, karena menyesuaikan dengan kekuatan yang ia miliki. Jadi ia tidak bisa mengajarinya kepada siapapun. Dan tanpa super strength yang ia pakai, dia takkan bisa menggunakannya. Dan dengan dinginnya, Siwo berkata, tapi aku bisa menggunakan super strength milikmu kok. Hercules terdiam sejenak, dan ia langsung terkejut, lalu berkata kepada Siwo, apa? Kau memakai super strength-ku? Iya, kau sedang memberiku pelajaran pelatihan sekarang kan? Hercules lalu menjelaskan kembali, jika pelatihan ini hanya pelatihan individu, bukan tentang mempelajari super strength miliknya. Siwo juga terkejut ketika Hercules tidak mengetahui jika dirinya juga telah mempelajari super strength. Apa? Tapi aku sudah belajar super strength, ucap Siwo. Hercules mengatakan jika itu tidak mungkin. Melihat ekspresi Hercules yang tampak syok, Siwo bergumam dalam hatinya. Bukankah trait dewa hal yang bisa dipelajari dari Gato? Atau apa yang aku pelajari bukan super strength milik Hercules? Kemudian demi meyakinkan Hercules, Siwo pun menunjukkan kemampuan super strength-nya kepada Hercules. Sontak saja, melihat kemampuannya bisa dipelajari oleh Siwo, membuat Hercules semakin terkejut dan langsung berkata, bagaimana kau bisa mempelajari itu? Ya, di sini Siwo pun menjelaskannya kepada Hercules. Hercules kemudian berkata kembali, jadi kau mempelajari super strength karena kau subscribe ke channelku? Begitu pula dengan channel dewa-dewa yang lain? Siwo langsung membenarkannya. Siwo lalu bertanya, kenapa kau terkejut? Apakah itu sebuah keanehan? Hercules lalu mengatakan, jika itu adalah sebuah sesuatu yang konyol, mana mungkin manusia biasa bisa mendapatkan kekuatan dewa jika hanya subscribe ke channel mereka. Namun Siwo menjawab, tapi itu yang terjadi kepadanya. Hercules terdiam karena Siwo telah membuktikannya jika ia telah berhasil mempelajari super strength miliknya. Sambil menunjuk Siwo, Hercules pun bertanya, asal Siwo bisa terhubung ke Gato bagaimana? Karena jelas, Siwo ini adalah seorang manusia biasa tanpa kekuatan dewa. Siwo lalu menjelaskan, awalnya ketika dia pertama kali bertemu dengan seorang pria pirang yang sedang bertarung dan memberikannya ponsel yang memiliki aplikasi Gato tersebut. Hercules lalu berpikir, dia pria yang kau temui itu. Dari yang kulihat, tampaknya mereka dari Gato. Siwo lalu bertanya, memangnya bisa mereka yang dari Gato datang ke sini? Kau bilang kau tidak bisa datang secara langsung. Hercules lalu menjelaskan, sesuai perkataanmu, dimensi ini dan dimensi kalian tidak bisa saling campur tangan. Ditambah lagi akun Gato-mu. Kau bilang itu akun manajer kan? Siwo mengiyahkannya, lalu Hercules berkata lagi, kalau begitu, salah satu dari pria yang kau temui adalah manajer. Siwo lalu bertanya, apakah Hercules tahu siapa sebenarnya manajer Gato itu? Hercules pun menjawab jika ia tahu beberapa hal. Tapi, tetap saja Siwo tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dewa
hanya karena Siwo subscribe dengan akun manajer. Jika itu bisa terjadi, mungkin saja para manajer sudah menjadi dewa alam semesta. Namun di balik kebingungan Hercules, ia masih tetap yakin jika Siwo telah mendapatkan super strength miliknya. Kemudian dengan senyuman, Siwo pun tetap meminta Hercules agar tetap menjadikannya sebagai murid dari Hercules. Tapi Hercules tetap menolaknya. Siwo bertanya, kenapa ia tidak mau? Karena itu merepotkan, jawab Hercules. Siwo bersikeras, ia bahkan mengatakan jika ia telah bisa mempelajari super strength. Tapi Hercules mengalah jika itu adalah sesuatu yang berbeda. Dia bahkan mengatakan bahwa memberi Siwo pelajaran pelatihan begini saja sudah merepotkan. Apalagi ditambah kalau melatih Siwo pelatihan tarung dewa. Siwo pun nampak sangat kesal mendengar ucapan Hercules. Tapi Siwo tidak kehilangan akal. Siwo lalu bertanya, apa arti subscriber bagi Hercules? Hercules pun menjawab, jika itu seperti elemen dari kekuatan dewa. Mendengar jawaban Hercules, Siwo berpikir, apa itu artinya? Semakin banyak subscriber yang kau punya, semakin tinggi status dewamu naik. Aku tidak yakin apa artinya itu. Tapi secara umum, lebih banyak lebih baik kan? Itu juga pasti alasan kenapa dia tetap memberikanku pelatihan meskipun itu menyebalkan. Dengan kata lain, subscriber adalah satu-satunya hal yang diminati Hercules selain otot. Setelah memikirkan hal tersebut, Siwo pun akhirnya mendapatkan ide. Siwo lalu membuat kesepakatan dengan Hercules. Jika ia bisa membantu Hercules mendapatkan 100 subscriber, maka Hercules harus mengajarinya seni tarung dewa. Hercules sempat bertanya, bagaimana cara Siwo melakukan hal tersebut. Bahkan Siwo tidak bisa datang ke tempatnya berada. Dengan tatapan jahat, Siwo pun meminta Hercules mendengarkan dan mengikutinya sekali ini saja. Singkat cerita, channel GodTube Hercules pun telah ditonton 34.000 lebih views. Dan tentu saja subscribernya pun bertambah banyak. Hercules lalu memvice Siwo. Ia langsung bersujud dan berkata, kau di sini master? Mulai hari ini aku Hercules akan menjadi pelayan setiamu. Melihat itu Siwo juga sangat senang. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan Hercules. Siwo pun berkata, tenang, mulai sekarang aku akan memberitahumu tentang ide-ide konten video yang menarik. Asalkan Hercules mau mengajarinya seni tarung dewa. Dan untuk kali ini Hercules tidak akan menolaknya lagi. Siwo lalu bertanya kepada Hercules, kembali, tapi apa sebenarnya arti jumlah subscriber? Hercules lalu menjawab pertanyaan dari Siwo itu. Jadi bisa dibilang itu semacam bentuk kepercayaan. Status dewa kami dibentuk oleh kepercayaan orang lain. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang kami, semakin kuat pula itu. Dan Hercules pun panjang lebar menjelaskan kepada Siwo tentang arti subscriber bagi dirinya. Siwo berpikir jika penjelasan dari Hercules itu tidak dapat dipahami, namun ia memahami secara garis besarnya, yang berarti jadi dewa meningkat seiring subscriber bertambah. Mungkin semacam itu pikirnya. Tapi Siwo tidak ingin memikirkannya terlalu jauh, karena itu bukanlah urusannya. Yang terpenting dari sekarang, Hercules akan mengajarinya seni tarung dewa, dan Hercules dengan senang hati akan mengajarinya. Dengan senyuman, Hercules pun mengatakan, jika hal pertama yang harus dilakukan oleh Siwo untuk mempelajari seni tarung dewa adalah Siwo harus melatih otot-ototnya terlebih dahulu, dan yang paling utama adalah otot otak. Mungkin Siwo tidak akan mengerti kenapa dia harus melatih otot otak, makanya lebih baik Hercules mendemonstrasikannya daripada menjelaskannya. Hercules pun mulai mendemonstrasikannya. Tampak setelah Hercules melakukan hal tersebut, Siwo tampak kesakitan dan memegang kepalanya. Di tempat Hercules, ia melakukan tinjuan yang sangat kuat dan membuat area di sekitarnya ditutupi oleh kumpulan asap debu yang membuat Siwo sampai terkejut. Apa ini? Gerakan Hercules. Aku tidak bisa melihatnya dalam satu frame. Siwo masih memegangi kepalanya, menandakan ia masih merasakan sakit atau pusing. Sistem memberitahukan jika Siwo telah merasakan seni tarung dewa Triad S milik Hercules. Proficiency Super Strength telah meningkat banyak, dan saat ini proficiency Super Strength Siwo menjadi 3,61%. Melihat itu, Siwo langsung terkejut. Apa? Proficiency yang hanya meningkat 0,1%?
sekarang meningkat 1,1%. Ditambah lagi kelas Triple S. Hercules kemudian muncul lagi dan berkata, "Seperti yang kau lihat, kau tidak bisa menahannya. Aku tidak maksud menyinggung, tapi apa sebaiknya ku bilang level jiwamu masih kurang." Hercules kembali menjelaskan, jika Siwo memakai seni tarung dewa dalam kondisinya saat ini, pikiran Siwo dipastikan akan hancur. Jadi sebelum Siwo melakukan pelatihan seni tarung dewa, lebih baik Siwo melatih otot otaknya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan dari Hercules, Siwo pun menyimpulkan, dengan kata lain, otot otak yang Hercules maksud adalah level jiwa. Secara lebih mudah dan dimengerti adalah kekuatan mental. Itu artinya Siwo butuh kekuatan mental yang tangguh untuk menahan seni tarung dewa tersebut. Siwo pun berkata kepada Hercules, kenapa Hercules ini tidak memberitahukannya dari awal. Hercules mengelak jika dirinya hanya tidak suka banyak bicara. Padahal di dalam hatinya, ia sejujurnya, Hercules pada awalnya tidak mau mengajari Siwo. Siwo bertanya lagi, tapi aku masih bisa mempelajarinya kan? Hercules mengatakan, jika itu orang biasa, maka akan mustahil. Tapi bagi Siwo, itu adalah pengecualian. Dengan situasi Siwo saat ini, itu sangat memungkinkan. Siwo bingung maksud dari memungkinkan. Hercules lalu menunjuk Siwo dan mengatakan, itu semua karena Siwo bisa mendapatkan kekuatan para dewa. Siwo lalu berkata dalam hatinya, jika aku bisa mendapatkan kekuatan dewa yang berspesialis dalam kekuatan mental yang mampu menahan kekuatan luar biasa Hercules. Lalu Hercules menyarankan channel Master Kong. Tapi di sisi lain, Siwo sangat kesal karena ia harus mensubscribe channel Master Kong dan harus membayar biaya subscribe bulanan yang sangat mahal. Singkat cerita, Siwo pun tengah melihat saldo rekeningnya yang saat ini hanya tersisa 150 juta won saja. Siwo bergumam, kalau tidak salah channel Huatuo 100 juta ya, 100 juta per bulan, sial, kalau begini terus, itu menguntungkan, gila. Sedangkan ketika Siwo melihat harga dari channel Master Kong, Siwo harus membayar 1 miliar won dalam 1 bulan. Siwo berpikir, apakah ini harus benar-benar ia lakukan? Ketika Siwo tengah galau, tiba-tiba Sui-en datang. Ternyata Sui-en membawa pesan yang dipinta oleh Siwo. Ini urat ogre yang kau inginkan, Siwo. Di saat gak punya duit, Siwo pun harus membayar 113 juta won untuk urat ogre tersebut, yang membuat Siwo menangis karena saldo rekeningnya hanya tinggal 40 juta won lagi. Sui-en lalu bertanya, akan digunakan untuk apa urat ogre tersebut? Siwo menjawab jika itu akan dibuat equipment olehnya. Kemudian sambil melihat urat ogre itu, Siwo berkata dalam hatinya, ogre adalah monster kelas A+, jadi aku tidak bisa memburunya sendiri untuk sekarang. Tetap saja, jika aku ingin mempelajari seni tarung suci, aku akan butuh 10 juta. Artinya, aku harus memakai material bagus untuk membuat dan menjual equipment bagus. Aku juga bisa latihan menggunakan equipment untuk pemakaianku sendiri. Namun, ia juga langsung sedih karena setiap kali ia membuat equipment, ia tidak pernah bisa memakainya sendiri karena ia harus menjualnya demi kebutuhannya yang sangat mahal. Kemudian tanpa banyak memikirkan hal apapun lagi, Siwo pun langsung saja gas membuat equipment dari material itu. Ketika itu, Tuan Seo datang dan melihat ada Sui-en. Tuan Seo bertanya kepada Sui-en, kapan dia datang? Tapi Sui-en tidak menjawab karena ia sedang terpukau melihat sesuatu. Dan ketika Tuan Seo melihat apa yang dilihat oleh Sui-en, ia juga langsung terkejut. Hah, tampaknya mereka berdua melihat Siwo yang sedang membuat equipment yang bahkan dalam proses pembuatannya itu banyak sekali cahaya yang muncul. Siwo tampak sangat serius ketika membuat equipment tersebut. Keringat pun bercucuran. Namun ketika ia telah selesai, ia tampak senang. Lihat ini, ternyata equipment yang dibuat Siwo adalah sebuah sarung tangan. Namun dari kesenangannya telah membuat equipment sebagus itu, Siwo agak sedikit kecewa karena ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi hasilnya ia hanya bisa membuat equipment sekali pakai saja. Namun profisiensi metalurginya meningkat. Tuan Seo lalu menghampiri Siwo dan nampak ekspresi terkejut. Bagaimana bisa kau berhasil membuatnya? Ucap Tuan Seo Herman. Siwo lalu melihat ke arah Sui-en dan bertanya,
Jika benda tersebut ia jual, maka akan laku berapa? Tapi dari raut wajah Sui-eun, ia nampak ragu memberikan sebuah harga. Sui-eun malah berkata, "Kau ingin menjualnya? Dengan equipment seperti itu, aku tidak bisa menanganinya dengan kemampuanku sekarang. Tidak ada satupun pelangganku yang akan membeli equipment dengan level seperti ini." Mendengar jawaban dari Sui-eun, Siwo lalu melihat benda itu dan bergumam, "Tidak ada gunanya membuat gauntlet kalau aku tidak bisa menjualnya. Jika aku berlangganan membership channelnya Confucius, Huatuo, dan bahkan membayar pengobatan COA. Kemudian karena tidak ingin rugi, kalau tidak dijual, Siwo pun mengatakan kepada Sui-eun, jika Sui-eun tidak perlu terbebani, jadi Sui-eun bisa menjualnya seenaknya dia. Lagian, equipment ini hanya equipment sekali pakai. Dan karena Siwo telah berkata seperti itu, maka Sui-eun pun akan berusaha menjualnya. Lalu Sui-eun pun mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Siwo, serahkan semuanya pada aku. Dan Paman Seo, bolehkah aku meminjam namamu?" Ternyata alasan Sui-eun ingin meminjam nama Tuan Seo karena ia ingin memasukkan item tersebut ke pelelangan. Acara pelelangan pun sedang dimulai. Banyak sekali orang yang mengikuti pelelangan tersebut. Sang pemandu acara berkata, barang selanjutnya akhirnya keluar juga. Ini adalah equipment yang bahkan dikagumi oleh sang master Seo Palguang. Mendengar nama Tuan Seo, semua peserta langsung terkejut. Bagaimana tidak? Karena Tuan Seo adalah seseorang yang diakui oleh Aurelian. Dan tentu saja item yang dikagumi oleh Tuan Seo pastinya bukan item biasa. Lalu sambil menarik kain yang membungkus item tersebut, sang pemandu acara pun memperkenalkan item tersebut. Item yang kami perkenalkan kali ini adalah sepasang gauntlet kualitas OP. Pemandu menjelaskan jika gauntlet itu terbuat dari urat ogre, membuatnya tahan banting, jadi tak usah khawatir jika itu akan rusak. Dan pemandu berkata, jangan terkejut dulu, karena ini terbuat dari urat ogre, seekor monster kelas A. Hasil penilaian menunjukkan bahwa item ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pemakainya. Sontak, penjelasan dari pemandu membuat semua peserta menjadi rusuh karena saking terkejutnya. Karena mereka bahkan berpikir jika item itu adalah enchanted equipment. Namun, enchanted equipment hanya bisa dibuat oleh Master Aurelian. Pemandu pun menjelaskan jika ini bukan enchanted equipment karena kekuatan yang ditingkatkan sangatlah kecil, sekitar 5% saja. Namun walaupun begitu, equipment tersebut tetap saja spesial. Dan karena tampaknya para peserta sudah tidak tahan ingin menawar, maka pemandu pun mulai melelang gauntlet itu dengan harga awal 5 juta won. Dan siapakah yang akan mendapatkannya?